Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini aku akan ajak teman-teman untuk unboxing mini Bluetooth thermal printer. Jadi printernya nggak pakai tinta dan ini harganya murah, aku dapat nggak sampai 200 ribuan. Nanti link pembeliannya akan aku sertakan di deskripsi box. Nah, sekarang kita lihat bacaan di sampul depannya ya teman-teman. Ada VSC Portable Thermal Printer Support Multi-Device Connection, VSC MP58C, bisa digunakan di Windows, Android, ataupun iOS. Kemudian ada tampilan Type-C yang baru, tutup yang lebih simpel dan lebih mudah untuk dibuka dan ditutup, dan ada desain baterai yang baru. Nanti sama-sama kita lihat di belakang ya teman-teman. Nah, kemudian kita geser ke sisi berikutnya. Ada tulisan 58 mm mini thermal printer. 58 mm adalah besaran kertasnya. 1500 mAh large capacity battery. Baterainya 1500 mAh. Kegunaannya bisa untuk print barcode, print gambar karakter dengan kecepatan yang terbaik dan kualitas printer dan performa yang bisa diandalkan. Di bagian sisi kiri ada manual cara penanganan paketnya, seperti tidak boleh kehujanan atau kebasahan, tidak boleh terlalu panas, barang mudah pecah, harus ada di tumpukan teratas, dan sebagainya dan sebagainya. Please handle with care. Di sisi sebelah sini juga kurang lebih sama, please handle with care. Jadi penanganannya harus dengan hati-hati ya. Kemudian di belakang sini ada 58 mm mini thermal printer. Seperti tadi aku bilang, 58 mm adalah besaran kertasnya. Printer ini multifungsi, kualitas tinggi, awet, ekonomis, efisien, mencegah kehilangan bil, kemudian memastikan ini sesuai dengan keinginan pelanggan, dan apa yang kamu butuhin dari printer itu kamu bisa dapat dari sini. Kemudian ini ada note. Pastikan kalian sudah membaca dan sudah mengerti manual penggunaannya sebelum menggunakan printer ini. Tapi manualnya bahasa Inggris semua guys, ini tidak disertakan bahasa Indonesianya. Mungkin masukan buat pabrikan atau buat penjualnya, minta tolong disertakan manual dalam bahasa Indonesia, karena banyak kita pengguna yang lebih prefer menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau bagian ini kita buka, nanti dia akan ada tulisan perhatian, segel di baterai harap dilepas sebelum digunakan. Nanti akan sama-sama kita lepas di belakang ya teman-teman. Lanjut kita buka paketnya. Ini ada user manual, cara penggunaan, tapi isinya bahasa Inggris semua sih. Tapi nanti akan aku coba bacakan dan bahas satu persatu ya. Ada CD untuk di penginstalan di komputer mungkin ya. Ini aku kemarin beli juga thermal labelnya, jadi ini yang lengket ya, yang bisa ditempel stiker gitu. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman, ukuran kertasnya 58 mm. Jadi nanti kalau teman-teman beli isi ulangnya, mau yang kertasnya saja ataupun yang label stiker, teman-teman belinya yang ukuran 58 mm, oke? Terus ini kepala charger. Ini bagian yang paling aku suka karena dapat kepala charger. Karena seringkali kalau sekarang tuh beli barang-barang elektronik tuh cuman dapet kabelnya aja, tapi nggak ada kepala chargernya gitu ya. Ini udah komplit dapet kepala chargernya tuh, AC adapter model 501A, input 100 sampai 240 volt, outputnya 5 volt. Kita pinggirin dulu, kemudian lanjut ada. Nah, ini ada kabel chargernya Type-C ya. Nah, itu dia teman-teman, bisa lihat itu Type-C ya, bukan USB. Jadi ini Type-C. Dan inilah dia mini Bluetooth printer. Di dalamnya udah ada kertas thermalnya, thermal papernya. Itu ya, satu gulung itu udah satu paket sama printernya. Jadi kalau teman-teman beli printer ini udah dapat kertas yang di dalam itu nggak lengket ya, jadi itu bukan stiker, itu hanya kertas biasa seperti kalau kita belanja dapat struk. Nah, itu seperti kertas struk itu aja. Di bagian belakang ada ini lagi ya, modelnya, model printernya, barcode, kemudian ada tempat baterai. Nah, ini dia cara buka tempat kertasnya, tinggal ditarik aja kanan dan kiri, dan itu dia kertasnya. Itu udah langsung ada contoh printernya ya, tinggal nanti teman-teman pencet
tombol ngeluarin kertasnya, nanti kertasnya langsung keluar. Dan ini dia cara melepas, tadi kan ada ya notnya untuk jangan lupa dilepas segel di baterai. Nah ini dia segel baterainya, langsung aja kita lepas, karena dia kalau nggak dilepas ya baterainya nggak nyambung gitu, jadi nggak akan nyala gitu. Jadi kadang-kadang aku suka baca komen nggak bisa dipakai barangnya, ya mungkin lupa ininya tidak dibuka segel pada baterai ini. Kalau udah dibuka langsung kita pasang lagi, baru dia bisa menyala gitu ya. Untuk menyalakan powernya, kalau kita cuman klik satu kali atau 1 detik, dia nggak akan mau nyala ya teman-teman. Nah jadi harus kita tahan dulu 2-3 detik baru dia mau nyala, seperti ini. Dan ini di dalamnya udah ada kertasnya tapi belum keluar, jadi mau aku coba keluarin. Dan printernya pun protes karena dibuka ya, jadi bunyi bip 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 gitu. Kalau udah kita tutup rapat lagi baru dia diam. Nah tombol yang di kanan itu untuk menaikkan kertasnya. Jadi kalau kadang-kadang kita ngeprint, terus kalau pas kita mau sobek pas banget di tulisannya, kita bisa naikin sedikit dengan tombol itu. Kalau diklik 1 kali dia akan keluar sedikit, kalau dikliknya lama, dipencetnya lama, dia akan keluar panjang banyak gitu ya. Nah ini udah langsung ada dari kertasnya gitu. Alright, sekarang kita masuk ke user manual. Aku mau bacain, kalau teman-teman ngerasa nggak perlu, boleh langsung di skip aja ke bagian test charger. Tapi kalau teman-teman seperti aku merasa perlu untuk membaca user manual, mari kita simak bersama-sama. Oke. Nah ini aku udah ada alatnya juga di sini. Ini nomor 1, ini ada fit button, jadi dia untuk mengeluarkan kertasnya. Kemudian nomor 2 nya ada power indicator green LED, jadi LED nya hijau kalau powernya dinyalain. Ya, langsung kita coba ya. Nah lalu indikator Bluetooth warnanya biru, ini langsung aja aku coba untuk ngeprint, artinya dia connect Bluetooth maka akan berwarna hijau biru. Nah ini dia warna biru, artinya Bluetoothnya sedang terkoneksi. Ini mau aku buang aja karena nggak dipakai juga, cuman tes aja. Kemudian yang selanjutnya indikator error. Nah ini aku coba buka pada saat sedang menyala dan dia nyala kedip-kedip warna merah, artinya dia nggak mau, error. Kita tutup lagi, dia kembali lagi ke hijau. Ada juga untuk indikator charging, dia warnanya kuning, nanti akan kita coba pada saat kita charge. Kemudian nomor 6 ada power button, nih power button ya. Kemudian nomor 7 li-ion battery, ada baterai, tempat baterai di belakang sini ya, di dalam situ. Kemudian nomor 8 nya ada belt buckle, nah itu, jadi kalau teman-teman mau kasih gantungan, kasih tali, boleh banget di situ, masukinnya di situ itu ya. Nomor 9 ini ada printer top cover, ini tutupnya yang kayak dari tadi udah kita buka tutup. Kemudian yang terakhir USB Type C. Nah masukin chargernya di situ ya teman-teman, di samping kanan untuk memasukkannya di situ. Oke, udah selesai brief introductionnya, lanjut ke precautions alias tindakan pencegahan. Nah ini tindakan pencegahan untuk keamanan. Nomor 1, pastikan untuk menggunakan baterai dan supply power yang sudah disediakan oleh perusahaan. Jadi kayak tadi ya, chargernya, kabelnya, dan kepala chargernya. Gunakan yang sudah diberikan di dalam paket. Kemudian yang kedua, koneksikan, hubungkan ke soket yang benar, karena kalau nggak benar nanti bisa menyebabkan kebakaran, ledakan, dan sebagainya. Nomor 3, jangan masukkan baterai ke api atau ke air. Iyalah, kecuali kita udah musim pakainya ya kan. Terus nomor 4 nya, kalau printer tidak digunakan dalam waktu yang lama, ini penting, copot aja baterainya ya, kecuali kalau emang sering kita pakai. Tapi kalau lama nggak kita pakai, copot aja baterainya karena nanti bisa korosif dan bisa keluar cairan-cairan gitu. Nah kalau udah keluar cairan itu nanti nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Kemudian kalau kena ke baju boleh langsung dicuci aja. Kalau menyiprat ke mata
langsung cuci aja matanya pakai air dan pergi lihat dokter. Kemudian yang kelima, jangan buka cover atas tadi itu pada saat sedang ngeprint, atau nanti printnya jadi nggak beres gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Ini ada pencegahan pada saat pengoperasian. Nomor satunya, body printernya nggak boleh terkena air ya Bun ya, nggak boleh terkena air atau cairan apapun itu, mau itu air minum, air hujan, air mata, apalagi air susu dibalas air tuba nggak boleh banget ya Bun ya. Oke, yang kedua, jangan buka cover yang di atas tadi pada saat proses pencetakan sedang berlangsung. Yang ketiga, pada saat kita menggunakan Bluetooth untuk ngeprint, jarak antara printer dan sumber Bluetooth, misalnya kalau aku pakainya handphone ya, jadi antara jarak printer dan handphone ya, itu nggak boleh lebih dari 10 meter, atau nanti proses printnya nggak berjalan, atau justru error yang keluar kode-kode yang nggak berguna gitu kan. Kemudian nomor empatnya, temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan kelembapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bisa menyebabkan perbedaan kualitas hasil cetakan kita ya. Kemudian nomor 5-nya, kalau thermal papernya ini udah jelek atau sudah disimpan terlalu lama, itu bisa mengurangi kualitas hasil cetakan gitu ya Bun, atau bahkan bisa merusak printernya. Misalnya kertasnya kena minyak ya, atau lembab udah kena basah terus kering, itu bisa banget merubah kualitas hasil cetakannya ya Bun ya. Jadi sebaiknya simpan di tempat yang kering, nggak lembab, nggak panas, nggak dingin, tempat yang kering gitu ya, supaya kertasnya juga tetap aman dan jangan disimpan terlalu lama gitu. Nah, ini selanjutnya ada pencegahan yang terkait dengan penempatan. Jadi printernya ini harus ditempatkan di tempat dengan temperatur antara minus 20 sampai 70 derajat Celcius dan di kelembapan 5 sampai 95%. Jadi jangan ditaruh di atas kulkas, di atas TV yang itu akan panas gitu ya Bun ya. Nanti bisa mempengaruhi kinerja printernya gitu ya. Terus kalau memang printernya mau nggak dipakai dalam waktu yang lama, mau disimpan dulu, lebih baik baterainya dilepas aja, tadi aku udah bilang, karena kalau nggak dilepas nanti baterainya bisa korosif dan bisa baterainya rusak, printernya juga rusak. Kemudian kertasnya tadi juga jangan disimpan terlalu lama. Kertasnya juga nggak boleh disimpan di tempat yang temperaturnya tinggi ya Bun ya, atau di bawah sinar matahari gitu, nanti bisa mempengaruhi kualitas kertas dan mempengaruhi juga kualitas dari hasil cetakannya. Lanjut, ini precaution atau tindakan pencegahan yang terakhir. Semoga teman-teman belum bosan, karena ini penting, karena ini dibuat untuk kenyamanan dan keselamatan kita pada saat menggunakan printer ini. Oke, langsung aja yang pertama, pastikan kita sudah membaca dengan baik dan dengan hati-hati manualnya, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Nomor 2-nya, kalau kita mengabaikan apa yang sudah ditulis di instruksi ini, itu bisa menyebabkan baterainya kepanasan, bisa menyala, bisa meledak, pokoknya bisa merusak lah ya gitu. Kemudian yang nomor 3-nya, jangan membiarkan air laut, air minum, air mata, apalagi air susu dibalas air tuba, ya diulang lagi. Oke, kalau di dalamnya sudah terbakar waktu pada saat kita mengisi ulang, nanti bisa menimbulkan reaksi kimia dan bisa jadi kepanasan, bisa nyala api, dan bisa meledak. Kemudian yang 4, jangan menggunakan atau menempatkan baterai di dekat kompor ataupun tempat apapun yang memiliki temperatur tinggi. Kayak tadi aku bilang, jangan taruh di atas kulkas, di atas TV, dan sebagainya, karena nanti kelebihan panas itu bisa merusak juga. Kemudian nomor 5-nya, ketika kita mengisi ulang, gunakanlah charger yang sudah disediakan. Oke. Yang nomor 6-nya, jangan sampai ada kontak antara baterai dengan power outlet atau sumber power lain yang bisa menyebabkan panas tinggi, seperti misalnya jangan dikonekin ke tempat-tempat yang tidak seharusnya untuk mencharge baterai gitu ya. Kemudian jangan memanaskan baterai atau menempatkannya di dalam api, ya itu udah pastilah ya. Kemudian nomor 8,
jangan menggunakan baterai dengan terbalik gitu ya, kan ada plus minusnya, itu plus minusnya harus di tempat yang sesuai, jangan sampai terbalik gitu. Kemudian bla 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 bla, lanjut, jangan sampai kontak dengan besi gitu ya, jangan dibawa-bawa atau menempatkan baterai di tempat yang dekat dengan besi seperti kalung, jepit rambut dan sebagainya gitu ya, atau mungkin juga biasanya nggak boleh dekat-dekat sama magnet juga gitu ya. Lalu yang terakhir udah pasti jangan dibanting, jangan sampai kena benturan yang keras, karena kalau udah dalamnya ada yang geser, ada yang rusak, bisa mengakibatkan panas berlebih dan baterainya bisa meledak. Itu aja. Last but not least, karena aku mau cobain chargernya. Masih baru guys, masih diuol-uol. Masih terikat. Oke. Sambungin dulu ke kepala chargernya. Kalian kalau coba-cobain kayak gini tuh deg-degan gak sih teman-teman? Kalau aku kok deg-degan ya, kayak aduh berfungsi nggak ya ini chargernya, nyala nggak ya? Bismillah, moment of truth. 3, 2, 1. Alhamdulillah nyala. Nyala ya teman-teman, berarti bekerja dengan baik nih chargernya. Cuman berapa lama dia ngecharge sampai penuhnya aku belum coba. Ini belum aku merasa belum perlu untuk di charge sampai penuh karena emang masih ada baterainya. Jadi kalau teman-teman tahu ini butuh waktu berapa lama sampai benar-benar baterainya full, atau ada tandanya atau enggak, apakah indikatornya mati atau berubah warna, kalau dia sudah penuh boleh komen di bawah, berbagi dengan teman-teman yang lain. Dan ini mau aku rapihin lagi, mau aku bungkus dan masukin ke kotaknya lagi karena belum akan aku pakai dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan supaya nggak hilang dan berceceran. Gitu aja, sampai di sini dulu video unboxingnya yang udah panjang banget. Tapi kenapa panjang? Karena aku pengen kasih lihat apa aja dapatnya, apa aja isi di dalamnya, dan ngebahas semuanya selengkap mungkin supaya informasi yang teman-teman dapat juga lengkap gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu gimana cara koneksi ke Bluetooth-nya, gimana cara mengoperasikan printernya, bagaimana hasil printernya, nanti akan aku buatkan video tersendiri. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe aku supaya nggak kehilangan jejak dan bisa tahu juga ketika aku upload video baru. Kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like supaya aku semangat bikin video yang kasih informasi ke teman-teman semuanya. Sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.